Pembalap Gresini Racing Alex Marquez memberikan komentarnya usai berhasil mengukir prestasi bersama sang kakak di musim MotoGP 2025. Dua bersaudara Marc Marquez dan Alex Marquez diketahui tampil sangat mengesankan musim ini. Sang kakak, Marc Marquez, tampil mendominasi kompetisi dan berakhir mengamankan gelar juara dunia lebih awal saat seri MotoGP Jepang. Di sisi lain, sang adik juga tampil tak kalah mengesankan dengan terus mendapatkan podium dan beberapa kali meraih kemenangan. Pencapaian yang konsisten dari Alex itu pun membuatnya berhasil menjadi runner-up di musim kompetisi MotoGP 2025. Kakak beradik itu pun mengukir sejarah dengan menjadi dua bersaudara yang finish sebagai juara sekaligus runner-up. Terkait prestasi yang mereka raih, Alex mengakui bahwa ini adalah hasil dari kerja keras keluarga mereka selama ini. Ini adalah hadiah atas kerja keras dan yang terpenting atas semangat dan sikap sebuah keluarga kecil yang telah memberikan segalanya agar kedua putra mereka dapat mewujudkan impian mereka, ujar Alex Marquez. Alex lantas menuturkan bahwa semangat menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang dirasakan keluarganya. Semangat adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang selalu dirasakan keluarga saya. Di sisi lain, Alex mengaku senang walau finish di tempat kedua mengingat ia telah mengukir sejarah bersama sang kakak. Ini merupakan tahun bersejarah bagi kami berdua dalam 76 tahun kejuaraan dunia. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Memang benar saya finish kedua, tetapi saya sebahagia jika saya menang. Bisa berbagi kesuksesan dengan saudaramu adalah sesuatu yang bahkan lebih baik daripada sebuah gelar. Kami hanyalah dua anak dari Cervera, sebuah kota berpenduduk 8.000 orang, dan kami pernah finish pertama dan kedua di MotoGP. Di dunia balap motor itu sesuatu yang luar biasa. Saya juga berpikir ini adalah hadiah cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami karena merekalah yang tidak pernah berlibur. Semuanya dilakukan untuk anak-anak yang membalap, berlatih, dan menghabiskan setiap akhir pekan di sirkuit. Saya pikir selama bertahun-tahun inilah hadiah yang paling membahagiakan mereka melihat kami menikmati gairah kami, terangnya. Sementara itu, Maverick Vinales tidak akan ambil bagian di MotoGP Portugal dan sebagai gantinya Paul Espargaro akan melengkapi jajaran Tech 3 KTM seperti yang telah dilakukannya di Australia dan Malaysia. Maverick Vinales muncul dalam daftar entry sementara awal untuk Grand Prix Portugal sambil menunggu uji coba TRK dengan motor sport legal jalan raya Jumat lalu. Namun hasil tes menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya pulih untuk kembali mengendarai Red Bull X3 KTM RC16. Tim mengonfirmasi pengunduran diri Vinales menjelang Grand Prix, meskipun ia berharap dapat kembali untuk MotoGP Valencia minggu berikutnya. Seperti halnya di Grand Prix Australia dan Malaysia, pembalap penguji KTM Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales. Espargaro tampil sangat impresif di kedua balapan tersebut, membuktikan dirinya sebagai pengganti yang andal bagi para pembalap KTM yang cedera. Sejujurnya saya tidak menyangka harus menggantikan Maverick lagi, tetapi saya mengerti bahwa itu adalah keputusan terbaik baginya untuk pulih sepenuhnya sesegera mungkin, dan yang terpenting untuk proyek KTM, jelas Espargaro menjelang MotoGP Portugal. Seperti yang selalu saya katakan, ini adalah bagian dari tugas saya sebagai pengemudi uji dan saya akan berusaha sekali lagi untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada pabrik dan pengemudi lainnya. Espargaro terbangsung dari Sepang ke Jerez, tempat ia menghabiskan minggu lalu untuk menjalani uji coba yang diselenggarakan oleh Michelin. Kami telah berlatih di Jerez minggu lalu, jadi kami akan melihat apakah kami dapat terus mengumpulkan informasi positif untuk meningkatkan motor kami. Espargaro mengalami kecelakaan yang sangat parah di Portimao pada tahun 2023 saat membalap untuk Trek 3 yang membuatnya absen dari banyak balapan dan akhirnya menyebabkan ia pensiun dini. Sirkuit ini dalam beberapa hal istimewa bagi saya. Terakhir kali saya balapan di sana, hasilnya tidak memuaskan. Jadi saya menganggap akhir pekan ini sebagai tantangan. Bagaimanapun saya sangat menantikannya, ujarnya. Pembalap Ducati Marc Marquez dinilai pandai memberikan rasa tertekan kepada rivalnya, tapi Alex Marquez memiliki cara mengatasi hal tersebut. Tak bisa dipungkiri, sepak terjang yang telah ditunjukkan Marquez sejauh ini memang membuatnya pantas dipandang sebagai salah satu pembalap terhebat di MotoGP. Si alien bahkan tampil dominan dalam musim debutnya sebagai andalan tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 dengan menyabet gelar juara dunia. Meski kini harus menepi karena sedang memulihkan cedera, apa yang sudah ditunjukkannya benar-benar di luar nalar dengan mengunci titel saat musim tersisa 5 seri. Penampalan dominan pembalap berusia 32 tahun itu mengundang dekagum banyak pihak, tak terkecuali adiknya sendiri Alex Marquez. Menjadi andalan Gresini Racing, dia menjadi rival terdekat Marquez dalam meraih gelar juara dunia musim ini. Usai tampil cukup konsisten sejak awal musim, lantaran kalah pengalaman, Alex harus gigit jari untuk membiarkan kakaknya mengamankan gelar ke-7 kalinya. Terlepas dari itu, juara dunia Moto2 musim 2019 tersebut tak menampik bahwa mengalahkan Marquez dalam 22 seri penuh selama setahun adalah hal yang sulit dilakukan.
Di mata Alex, rekan setim Francesco Bagnaia tersebut mampu melancarkan tekanan yang membuat para rivalnya kesulitan untuk melawan. Hal ini lantaran Marquez selalu berani mengambil risiko tertinggi saat berada di lintasan balap dengan melaju hingga ke batas limitasi yang dia miliki. Kendati demikian, Alex tetap menilai masih ada jalan untuk mengalahkan Marquez. Ada banyak faktor yang bisa berubah dalam 1 tahun dan membuat Anda melesat dari atas ke bawah, kata Alex. Saya selalu mengatakan bahwa sangat sulit untuk mengalahkan Marquez dalam 22 balapan. Sebagai rival, tekanan yang dia berikan kepada Anda sangat sulit untuk diterima, tuturnya menambahkan. Keyakinannya untuk mencapai batas adalah kuncinya, tapi tak ada hal yang tidak terjangkau, imbuhnya. Di sisi lain, tekanan untuk mengalahkan Marquez dirasa akan tersemat di pundak Alex pada musim depan karena dia akan dibekali motor berbeda dari musim ini. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan motor yang sama. Musim depan saya menerima tekanan untuk meraih gelar sampai akhir, ucap Alex menjelaskan. Sementara itu, dalam analisisnya yang biasa, Gigi Dalingnya menyoroti penampilan kuat Pego Bagnaia di Grand Prix MotoGP Malaysia sebagai hal yang sangat positif dan mengucapkan selamat kepada Alex Marquez atas prestasinya sebagai runner-up dalam kejuaraan setelah melewatkan Grand Prix Australia yang tidak bagus dalam hal kepuasan bagi Ducati yang hanya bisa menempel ketat pada posisi kedua Fabio Di Giannantonio pada hari Minggu. Setelah memutus rangkaian podium dalam balapan spin, Gigi Dalingnya kembali menganalisis akhir pekan untuk rumah Borgo Panigale di Palang Lengkinnya. Bagaimanapun, segalanya berjalan jauh lebih baik di Malaysia. Tim Italia akhirnya menemukan kembali Pego Bagnaia yang kompetitif yang mampu meraih pole position dan menang pada hari Sabtu dan kemungkinan besar juga akan naik podium seandainya ia tidak mengalami kebocoran ban pada hari Minggu dalam balapan utama yang dimenangkan oleh Alex Marquez yang kemudian mengamankan posisi kedua di kejuaraan dunia MotoGP di belakang saudaranya Marquez yang absen karena cedera. Sirkuit Sepang juga diperkaya oleh kemenangan Gresini Racing di kejuaraan tim independen dan penobatan Fermin Aldeguer sebagai Rookie of the Year. Direktur melaksanakan Ducati Corse membahas semua topik ini dalam analisisnya tentang balapan terakhir Tour Asia 2025. Akhir pekan menarik bagi Ducati ditandai dengan pembalap dan tim yang berbeda tetapi didominasi oleh tekad yang sama. Setelah Australia, kami benar-benar perlu kembali ke puncak sekaligus mengingatkan diri sendiri seperti yang terlihat minggu lalu bahwa bertahan di sana bukanlah suatu kepastian, melainkan hanya bisa diraih melalui komitmen yang konstan. Tulis Dalingnya dalam postingannya. Sabtu luar biasa bagi Peko dari Q1 hingga kemenangan spin, termasuk pole position yang mendebarkan. Ia tampil sempurna selalu di depan dan langsung memimpin sejak awal. Ini adalah hasil kerja tim yang luar biasa dan dedikasi pembalap di akhir balapan membuktikan segalanya. Francesco Bagnaia dipandang sebagai rekan setim yang ideal bagi Marquez di tim Ducati saat ini jika dibandingkan nama-nama lain yang tersedia di MotoGP. Meski tampil dominan musim ini, setidaknya hingga MotoGP Indonesia bersama Marquez, sebuah ironi tampak jelas di dalam garasi tim pabrikan Ducati, menilik dari performa Bagnaia. Pembalap asal Italia itu menyangkal dengan mengukir rentetan hasil mengecewakan di atas motor Ducati Desmosedics MotoGP 2025 saat Marquez susah dihentikan. Tak sedikit pihak yang merasa bahwa Bagnaia merasakan adanya ketekanan yang besar dengan menjadi rekan setim pembalap hebat seperti si alien tersebut. Meraih 2 kemenangan Grand Prix hingga musim ini tersisa 2 seri, Bagnaia kembali mendapatkan sentimen negatif usai tak bisa meraih poin di 3 seri yang dijalani. Pembalap berusia 28 tahun itu gagal menjadi penyelamat wajah Ducati setelah Marquez absen untuk memulihkan kondisinya akibat cedera saat mengaspal di sirkuit Mandalika, Indonesia. Hasil gagal finish alias DNF berturut-turut dicatatkan Bagnaia sejak MotoGP Indonesia, berlanjut ke MotoGP Australia, dan yang terkini adalah di MotoGP Malaysia. Untuk seri terakhir di sirkuit Sepang Malaysia, juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu merasakan kegetiran yang luar biasa. Karena sebuah gangguan teknis, Bagnaia yang sedang berjuang mempertahankan podium mendadak harus menyudahi aksi lebih dini karena ban motornya mengalami kebocoran. Menjelang yang musim ini berakhir, wacana untuk menendang Bagnaia dari kursi pabrikan Italia itu menyeruak terlebih setelah Marquez berhasil menjadi juara dunia.